Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Denny Aditya dengan NPM 2211050307885 ingin mempresentasikan sebagai tugas lanjutan untuk ulangan akhir semester mata kuliah Ulumul Quran oleh dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim MA. Yang pertama, kita akan belajar ilmu qiraat sab'ah atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan ilmu bacaan yang ada 7 jenisnya. Ilmu qiraat adalah cabang ilmu dalam studi Al-Quran yang berkaitan dengan variasi-variasi dalam membaca Al-Quran yang ada 7 bentuk yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, qiraat secara harfiah berarti bacaan dalam bahasa Arab. Ilmu qiraat mempelajari berbagai macam cara membaca Al-Quran yang berbeda yang diwariskan dari para perawi dan pembaca Al-Quran yang terdahulu. Dalam riwayat Al-Quran terjadi beberapa perbedaan dalam masalah qiraat, tata cara membaca Al-Quran. Nah, semua itu turun dengan 7 variasi. Tujuan utama dari ilmu qiraat adalah untuk memahami dan memelihara keaslian bacaan Al-Quran sesuai dengan warisan yang diwariskan oleh para perawi pembaca Al-Quran yang telah terpercaya dahulu. Ilmu qiraat membantu dalam menjaga keakuran dan keautentikan Al-Quran yang telah disampaikan dari generasi ke generasi. Nah, 7 qiraat itu yang pertama ada qiraat Nafi'i, qiraat Abdurrahman, qiraat Ibnu Khatir, Ibnu Amir, Ibnu Al-Ala. Yang ketiga ada qiraat Abu Amr, Hafs, Ibnu Sulaiman Al-Asadi. Yang selanjutnya ada qiraat Hamzah Az-Zayyat. Nah, yang keenam ada qiraat Al-Kisai, Kisai Ibnu Abi Sulaiman. Yang ketujuh ada qiraat Syu'bah Ibnu Ayyash. Lalu tujuan utama dari ilmu qiraat adalah untuk memahami dan memelihara keaslian bacaan Al-Quran sesuai dengan warisan yang diwariskan para perawi yang terpercaya. Setiap gaya bacaan ini memiliki aturan dan perbedaan dalam tajwid, pelafalan, penekanan, dan pengucapan huruf-huruf tertentu. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan variasi dalam membaca Al-Quran yang diwariskan dari para perawi terdahulu. Namun pentingnya untuk dicatat oleh kita bahwa semua qiraat dalam qiraat sab'ah ini tetap mempertahankan makna dari isi Al-Quran yang asli, walaupun ada variasi dalam bacaan teks Al-Quran itu sendiri, tetap tidak berubah dan dijaga dengan cermat. Qiraat sab'ah adalah bagian dari keragaman dan warisan ilmu qiraat yang telah diakui dalam tradisi Islam. Yang selanjutnya ada materi tentang perintah dan larangan dalam Al-Quran. Al-Quran mengandung banyak perintah dan larangan yang ditunjukkan untuk memberikan pedoman bagi kehidupan umat manusia. Contoh perintah yang sering ditemukan dalam Al-Quran adalah perintah untuk beriman kepada Allah, melaksanakan sholat, memberikan zakat, berbuat kebajikan, menghormati orang tua, menjaga hubungan silaturahmi, dan masih banyak lagi. Perintah ini dianggap sebagai petunjuk dari Allah untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang lurus, mempromosikan kebaikan, dan juga mencegah dari kemungkaran. Selain itu juga ada larangan-larangannya seperti berbuat dosa, seperti meminum minuman yang diharamkan, contohnya khamr, ataupun memakan makanan yang diharamkan seperti babi. Dalam melaksanakan perintah-perintah ini, umat muslim diharapkan untuk memahami, mengamalkan, dan meneladani ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Nah, perintah-perintah tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah beberapa contoh perintah dan larangan. Pertama, beriman kepada Allah dan mengesahkannya. Dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah dosa yang besar. Itu diambil dari Quran surat Luqman ayat 13. Lalu selanjutnya ada melaksanakan sholat yang terdapat dari kandungan surat Al-Baqarah ayat 43. Melaksanakanlah sholat dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah berserta orang-orang yang ruku. Lalu ketiga ada berbuat kebajikan, dan berbuatlah kebajikan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 190. Nah, di sini juga ada contoh larangan. Yang pertama,
menyembah berhala. Dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah dosa yang besar. Nah, itu larangan tentang berbuat syirik atau musyrik yang terdapat dari Quran surat Luqman ayat 13. Lalu berbuat maksiat, kita ambil dari surat An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Lalu yang ketiga ada tentang mencuri, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang baik sehingga ia mencapai kedewasaannya. Quran surat Al-An'am ayat 192. Perintah dan larangan dalam Al-Quran bertujuan membentuk perilaku dan moral yang baik, menjaga keadilan, mempromosikan kesejahteraan masyarakat, serta mengerahkan umat Islam untuk mencapai kehidupan yang bermakna di dunia dan juga di akhirat. Dalam Al-Quran, perintah-perintah ini diberikan dalam bentuk ayat. Ayat yang mengandung pesan langsung atau implisit tentang tindakan yang diharapkan atau yang harus dihindari oleh umat muslim. Lalu ada sejarah tentang tafsir Al-Quran. Nah, sejarah tafsir Al-Quran merujuk pada perkembangan evolusi penafsiran Al-Quran sejak Nabi Muhammad sehingga zaman sekarang, zaman modern. Tafsir Al-Quran adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan makna Al-Quran serta konteks dan hukum terkait dengan ayat-ayatnya. Tafsir Al-Quran melibatkan berbagai metode dan juga pendekatan yang digunakan oleh para ulama, sarjana, dan ahli tafsir. Pada zaman Nabi Muhammad, penafsiran Al-Quran seringkali didasarkan pada penjelasan langsung dari beliau sendiri. Nah, jadi pada zaman itu langsung mengacunya kepada Nabi Muhammad. Setelah masa Nabi Muhammad, lalu berkembang dengan munculnya berbagai sekolah pemikiran dan pendekatan tafsir yang berbeda. Para ulama menggunakan metode tafsir bil matur, yaitu berdasarkan hadis dan riwayat. Tafsir bil ra'yi berdasarkan akal dan juga pemikiran. Tafsir bil makul berdasarkan pemahaman rasional, dan tafsir bil riwayah berdasarkan riwayat dan tradisi. Lalu selanjutnya dalam tafsir ada secara tekstual. Yang pertama secara makna kata, yang kedua struktur kalimat, ketiga konteks ayat, dan empat gaya retoris. Lalu juga ada tafsir melalui kontekstual, yaitu dengan asbabun nuzul, kehidupan Nabi Muhammad, konteks sejarah dan sosial, kaitan dengan ayat lain, hukum Islam, dan juga masih banyak yang lain. Nah, kita lanjut ke metodologi tafsir. Metodologi tafsir adalah pendekatan atau serangkaian prinsip yang digunakan oleh para penafsir Al-Quran dalam menjalankan proses penafsiran. Metodologi ini membantu mereka dalam memahami dan menjelaskan makna ayat Al-Quran dengan benar dan konsisten. Metodologi tafsir bil matur, metodologi didasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad. Lalu ada metodologi tafsir bil ra'yi, melibatkan penalaran dan juga pemikiran. Lalu ada lagi metodologi tafsir asbabun nuzul. Ini berfokus tentang konteks dan latar belakang, sejarah, dan penyebab turunnya ayat tersebut. Lalu ada tafsir mardu'i, yaitu berfokus pada tema-tema tertentu Al-Quran atau secara tematik yang berkaitan dengan topik tertentu. Metodologi tafsir terjemah, metodologi yang melibatkan terjemah langsung ayat Al-Quran ke dalam bahasa yang lain. Lalu yang terakhir ada metodologi tafsir tahlil. Metodologi ini melibatkan analisis rinci dan mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Lalu di sini ada klasifikasinya. Pertama, tafsir bil matur berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad. Tafsir bil ra'yi, tafsir berdasarkan penalam pribadi, seperti pemikiran seorang penafsir itu.
tafsir asbabun nuzul dari sebab-sebab turunnya, tafsir maudhu'i secara tematik, tafsir terjemah secara terjemah langsung ke dalam bahasa lain ya. Itu juga ada tafsir tahlili, tafsir yang melibatkan analisis rinci. Ada juga yang berdasarkan waktu, yaitu tafsir klasik yang ditulis oleh para ulama terkemuka pada masa lalu seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, dan tafsir Al-Jailani yang biasa kita sebut dengan kitab Turas, ataupun tafsir yang kontemporer atau modern, tafsir yang ditulis oleh zaman modern seperti zaman sekarang. Ada klasifikasi fokus penafsiran, yaitu linguistik, tafsir yang menekankan analisis bahasa dan struktur kalimat, tafsir hukum yang melibatkan para implikasi hukum dan juga aplikasi hukum Islam dalam ayat-ayat Al-Quran, tafsir teologis yang mengeksplorasi konsep-konsep teologis dan doktrin dalam ayat-ayat Al-Quran, tafsir sufi yang menyoroti dimensi mistis dan spiritual, tafsir sejarah, tafsir yang memberikan penjelasan tentang kejadian-kejadian sejarah dengan ayat-ayat Al-Quran. Tafsir alegoris yaitu tafsir yang menggunakan interpretasi alegoris atau simbolis dalam menjelaskan Al-Quran. Lalu yang terakhir ada klasifikasi berdasarkan penulis atau mazhab. Tafsir Ahlul Bait, tafsir Sunni, ada juga tafsir mazhab khusus. Nah, Ahlul Bait ini tafsir yang dikembangkan oleh keluarga Nabi Muhammad seperti tafsir Al-Kahfi dan tafsir Burhan. Sunni yaitu yang dikembangkan oleh para ulama cendekiawan Sunni seperti tafsir At-Tabari, tafsir Qurtubi, dan juga tafsir Qatir. Selanjutnya ada tafsir mazhab khusus, tafsir yang dikembangkan oleh penulis atau mazhab tertentu seperti tafsir Ibnu Ashur yang ada di mazhab Maliki, atau tafsir Al-Mizan yang ada di mazhab Syiah. Lanjut kita ke materi tentang tafsir Maqasidi. Maqasidi adalah gabungan tafsir Maqasidi ada gabungan dari dua kata yang masing-masing dari dua kata tersebut harus didefinisi dengan khusus terlebih dahulu. Tafsir Maqasidi adalah gabungan dari dua kata yang masing-masing dari dua kata tersebut harus didefinisi terlebih dahulu untuk mendapatkan pengertian yang utuh. Nah, dua kata tersebut adalah tafsir dan maqasid. Makna maqasid sendiri adalah bentuk jamak dari maksud atau maksud, dan akar kata berarti bermaksud atau menuju sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah apa yang menjadi tujuan syar'i dalam penetapan hukum-hukum syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hambanya di dunia maupun di akhirat. Lalu ruang lingkup maqasid dilihat dari tinjauan maksudnya. Nah, pertama ada hifzuddin, yaitu menjaga dengan dua bentuk dengan melaksanakan ajaran yang seperti rukun-rukunnya atau kaidah-kaidahnya, menjaga agama lah gitu. Nah, lanjut ada hifz an-nafs atau menjaga diri dari segala hal yang sifatnya adam, artinya yang merusak atau menghilangkan agama. Hifzu akal, menjauhkan atau menjaga dari sesuatu yang sifatnya merusak akal. Lalu hifzu an-nas, nasl, menjaga keturunan ataupun menjaga keturunan dengan wujud untuk melindungi keluarga kita. Nah, lalu yang terakhir ada hifzul mal, menjaga harta-harta yang kita punya dengan membayarkan zakat contohnya, dan juga menggunakan dengan bermanfaat. Lalu materi selanjutnya ada infiltrasi Al-Quran. Nah, infiltrasi ini secara bahasa maknanya ada penyusupan atau sesuatu yang ilegal yang datang dari luar Islam. Kemudian makna adahil artinya adalah algis atau penipuan, atau ada juga maknanya diddu. Al-asil, lawan kata al-asil adalah al-makruh atau tipuan. Atau juga ada bisa disebut al-hadiah atau penipuan.
Secara istilah, ad-dahil yaitu tafsir Al-Quran yang metode penafsirannya diadopsi dari pemikiran yang datang dari luar Islam. Jadi penafsirnya tidak didasari dengan validitas sumber aslinya, bukan dari orang muslim, bukan dari dalam Al-Quran, Al-Hadis, ataupun ijtihad para ulama. Sehingga hukum ad-dahil ilfitrasi dalam penafsiran Al-Quran itu batil atau ditolak, baik secara tekstual ataupun kontekstual. Dari orientalis, kolonialis, misionaris ini merupakan timbulnya subhat. Nah, ini orang-orang yang menyebabkan banyaknya permasalahan atau kekacauan. Nah, salah satunya dengan cara-cara ini. Syariat Islam yang dirusak dengan cara merubah metodologi ijtihad sehingga mereka lebih memilih metodologi pemikiran barat. Yang sekarang seperti kita sering lihat, pikiran barat-barat ini sudah meracuni kita dan membuat kita menjadi lupa dasar pemikiran yang asli. Lalu semacam gerakan untuk merusak Islam melalui infiltrasi dengan melakukan dekonstruksi konsep wahyu dengan penggunaan metode yang ada pada orientalis atau metode kita biasa tahu, yaitu ada metode hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga Al-Quran ditafsirkan tidak sesuai dengan bidang ilmu tafsir, tetapi dengan disiplin ilmu yang di luar Islam. Padahal metodologi hermeneutika ini ada di kitab-kitab Taurat atau kitab-kitab Injil yang berada di luar Islam. Nah, yang ketiga ada merusak akidah Islam dengan menyebarkan paham-paham pluralisme, liberalisme, sekularisme, dan yang lain-lain. Hukum terjemah Al-Quran. Terjemah diambil dari kata tarjaman yang berarti mentranslate atau mentakbirkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Terjemah juga memiliki makna tafsir. Terjemah bisa diartikan menafsirkan suatu lafaz ke suatu makna. Hukum terjemah Al-Quran, penerjemahan Al-Quran ini dibolehkan. Nah, yang dibolehkan adalah penerjemahan dalam arti menyampaikan nas Al-Quran dan menafsirkannya. Sedangkan penerjemahan ayat Al-Quran yang semulanya bahasa Arab ini dengan arti mengalihkan ke bahasa lain atau bahasa asing selain bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu sangat dilarang atau ditolak. Kenapa Al-Quran perlu diterjemahkan? Nah, alasannya agar semua orang yang di dunia ini bisa tahu dan bisa paham tentang Al-Quran dan apa saja ajaran dan larangannya, juga yang dianjurkan, pedoman hidup semua yang ada di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran itu sebagai rahmatan lil alamin untuk seluruh alam, bukan hanya kaum tertentu. Seperti contoh halnya nabi-nabi terdahulu itu hanya diutus untuk sebagian kecil kaum dan hanya kaumnya saja. Nah, tapi Al-Quran ini untuk semua, untuk rahmatan lil alamin, seluruh alam. Nah, yang terakhir, ketika terjemahan Al-Quran ini digunakan sebagai suatu sarana ibadah, seperti contohnya dalam sholat, membaca Al-Fatihah itu wajib, tapi kita membacanya dengan terjemahan bahasa Indonesia, maka itu tidak disebut dengan ibadah atau ditolak. Kita harus tetap menggunakan bahasa yang asli. Yang dibolehkan adalah menerjemahkan dengan makna menafsirkan bahasa asing. Syarat-syarat menerjemahkan Al-Quran. Contohnya yang pertama ada Muslim, adil, dan sikoh. 3 ahli dalam bidang ilmu bahasa. 4 harus baik akhlak dan adabnya. Yang pertama jelas harus Muslim karena untuk mencegah infiltrasi seperti materi yang kita telah bahas sebelumnya. Lalu yang kedua adil dan sikoh. Adil dan sikoh apa maksudnya? Orangnya harus adil dan juga terpercaya, tidak meragukan ya. Karena akan terjadi timbulnya permasalahan apabila orang tersebut tidak terpercaya. Lalu ketiga ahli dalam bidang ilmu bahasa. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana orang bisa menafsirkan, bagaimana orang bisa menjelaskan sedangkan dia sendiri tidak ahli dalam bidang tersebut.
Oleh karena itu harus benar-benar oleh ahlinya, seperti orang yang telah banyak memahami tentang ilmu-ilmu bahasa. Contohnya ada ilmu nahu, ilmu sorof, dan lain-lain, dan juga bidang ilmu yang banyak yang bisa kita ambil untuk menafsirkan. Yang keempat, harus baik akhlak dan adabnya. Tentu ketika orang semakin berakhlak, ketika orang semakin pintar, tentunya pasti semakin berakhlak. Dan ketika orang telah berakhlak, itu pasti sudah tidak diragukan lagi. Karena kebaikan sudah terlihat dari dirinya. Lalu terakhir ada tingkatan terjemah, yaitu lafaz secara murni dari lafaz Al-Quran atau bahasa Al-Quran ke bahasa setempat. Terjemah lafaz kepada makna dan juga menjelaskan sampai memberi contohnya juga dengan rinci. Lalu yang selanjutnya ada terjemah yang sihat atau sudah tervalidasi dengan berbagai cabang ilmu sehingga sudah pasti benar dan terpercaya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.